Ruben Amorim resmi menggantikan Erik ten Hag sebagai manajer Manchester United. Menarik untuk dinanti bagaimana starting 11 yang akan diterapkannya menghadapi Ipswich Town akhir pekan ini. Ruben Amorim telah meraih banyak kesuksesan di Portugal dengan formasi 3-4-3 yang mengandalkan peran wingback. Ini adalah formasi favoritnya dan bisa menjadi opsi yang mempertimbangkan untuk setan merah. Formasi 3-4-3 memberikan keseimbangan antara pertahanan yang solid dan opsi menyerang dengan tanggung jawab pada wingback untuk turun ke lini belakang saat bertahan dan maju untuk membantu serangan saat tim menguasai bola. Saat ini MU mungkin akan menghadapi masalah dengan minimnya bek sisi kiri yang tersedia. Tetapi, dalam jangka panjang setelah beberapa pemain pulih dari cedera, formasi ini bisa membawa keuntungan. Di bawah Mister, Andre Onana kemungkinan besar akan tetap menjadi pilihan utama. Penampilannya makin membaik sejak bergabung dari Inter Milan pada Juli 2023 dan telah menjadi starter dalam 13 dari 14 pertandingan MU musim ini. Kemampuan shoot stopping Onana yang menonjol dengan penyelamatan ganda dalam hasil imbang 1-1 melawan Fenerbahce minggu lalu terus meningkat. Pada lini pertahanan, formasi 3-4-3 akan memungkinkan Amorim menurunkan 3 bek tengah. MU telah memperkuat lini bek tengah mereka dengan merekrut Leny Yoro dan Matthijs de Ligt pada musim panas lalu. De Ligt menjalani awal yang tak konsisten di MU, sementara Yoro belum memulai debutnya karena cedera metatarsal di pertandingan pramusim pertama klub di Amerika Serikat. Setan Merah berharap Yoro dapat pulih dan siap bermain pada November. Begitu pulih dan siap tampil, Yoro bisa menjadi pemain kunci dalam susunan pemain utama. Ia dianggap sebagai bintang masa depan dan MU ingin mengoptimalkan potensinya secepat mungkin, didukung oleh pemain berpengalaman seperti Lisandro Martinez dan De Ligt. Untuk posisi wingback, Diogo Dalot, Noussair Mazraoui, Luke Shaw, dan Tyrell Malacia akan bersaing. Shaw dan Malacia masih absen karena cedera, sementara Dalot dan Mazraoui tersedia. Meski Mazraoui bukan pemain kiri alami, ia mampu bermain di sisi tersebut. Penerapan formasi 3-4-3 ini akan menjadi tantangan bagi Amorim dalam memilih pemain lini tengah. Dengan semua pemain fit, MU memiliki banyak opsi kuat di lini tengah. Kobbie Mainoo adalah salah satu di antara pemain terbaik MU dan memiliki potensi besar, sehingga ia layak menjadi starter. Mainoo adalah pemain yang cenderung menyerang, tetapi mampu membantu pertahanan. Bruno Fernandes masih menjadi kapten klub dan mampu menciptakan momen ajaib untuk menyelamatkan United dari situasi sulit, meski ia belum berada di puncak performanya musim ini. Untuk lini depan, susunan 3 penyerang United kemungkinan tetap sama seperti yang dipilih Ten Hag pada laga terakhirnya, dengan Rasmus Højlund sebagai penyerang utama didampingi oleh Alexandre Garnacho dan Marcus Rashford di sisi sayap. Manchester United kini memasuki fase baru di bawah arahan pelatih kepala Ruben Amorim yang resmi memegang jabatan tersebut mulai 1 November 2024. Meskipun baru menjalani aktivitas pertamanya di Carrington pada 11 November 2024, Ruben Amorim telah menunjukkan semangat tinggi dalam membentuk identitas baru bagi tim yang sedang berusaha untuk bangkit dari keterpurukan. Dalam wawancara pertamanya yang diadakan pada 15 November, mantan pelatih Sporting CP ini menekankan betapa pentingnya untuk menciptakan prinsip, identitas, dan karakter di dalam tubuh MU. Ia juga merujuk pada keberhasilan pelatih legendaris seperti Sir Alex Ferguson dan Sir Matt Busby sebagai sumber inspirasi dalam upaya mengembalikan kejayaan klub. Dari hari pertama, kami akan memulai dengan identitas kami. Hal yang paling penting saat ini adalah menciptakan prinsip-prinsip dan karakter yang pernah kita miliki di masa lalu. Jika bekerja sebagai tim, maka bakat individu akan bersinar, ujar Ruben Amorim. Walaupun Ruben Amorim baru sebentar melatih tim, ia sudah menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap performa salah satu pemain, Amad Diallo. Pemain saya berusia 22 tahun asal Pantai Gading ini menarik perhatian Amorim berkat kemampuan teknisnya yang mumpuni serta etos kerja yang tinggi, terutama saat tim tidak menguasai bola. Menurut laporan dari Give Me Sport, ada kemungkinan Amorim akan mengintegrasikan Amad ke dalam formasi favoritnya yaitu 3-4-3.
Dengan demikian diharapkan Ahmad dapat tampil lebih konsisten dan memainkan peran yang signifikan dalam skema permainan tim. Dalam wawancara bersama media klub, Amorim mengisyaratkan bahwa para penggemar akan melihat sebuah ide dalam pertandingan melawan Ipswich. Dalam cuplikan video, Jonny Evans ditemani Yoro di sebelah kanan dan Shaw di sebelah kiri sebagai 3 bek tengah. Anthony ditempatkan sebagai wingback kanan, sementara Tyrell Malacia beroperasi di sisi kiri. Di lini tengah, Casemiro dan Maino mengisi posisi gelandang bertahan, dengan Mason Mount sebagai playmaker. Mount mencetak gol dengan memanfaatkan umpan silang Anthony. Sementara itu, Amad Diallo dan Marcus Rashford mengisi peran penyerang. Di dalam latihannya kali ini, para pemain terutama Rashford begitu antusias menjalani latihan bersama Amorim. Tampak dari mereka bahkan saling tertawa. Beda cerita saat latihan bersama Erik ten Hag. Kemudian Rashford pun mengunggah foto latihan perdana MU dengan Amorim di Instagram story miliknya. Sayap asal Inggris ini menambahkan tulisan sesi terbaik di hari ini. Kompetisi sepak bola antar klub Eropa baru menyudahi libur karena jeda internasional. Dengan demikian, Amorim memiliki sedikit waktu untuk mengenal tim barunya dan strategi apa yang akan dia gunakan. Kabarnya, Amorim akan menggunakan formasi yang selama ini ia pakai di Sporting CP, yaitu 3-4-3. Menurutnya, menggunakan formasi yang sudah sering digunakan akan lebih efektif dengan waktu persiapan yang singkat. Namun, belum juga menerapkan strateginya, Amorim sudah dibuat pusing dengan satu masalah baru. Masalah yang dihadapi oleh Amorim adalah kondisi salah satu pemain Manchester United, Joshua Zirkzee. Menurut laporan Calcio Mercato, Zirkzee mulai frustasi dengan kondisinya di Manchester United saat ini. Pemain idaman Erik ten Hag tersebut malah tidak mendapatkan banyak menit bermain di Old Trafford. Sejauh ini, Zirkzee memainkan 17 pertandingan dan baru mencetak 1 gol, serta 2 assist untuk setan merah di berbagai kompetisi. Kondisi tersebut membuat Zirkzee mulai ingin pergi dari Manchester United pada Januari 2025 nanti. Rencananya, pemain asal Belanda itu ingin menjalani peminjaman di klub lain di sisa musim ini. Agen Zirkzee, Kia, kabarnya sudah mempertimbangkan beberapa opsi untuk kliennya. Juventus pun disebut-sebut sebagai tujuan paling mungkin bagi Zirkzee untuk menghabiskan musim ini. Akan tetapi rencana kepergian Zirkzee sampai saat ini masih sebatas rumor. Sementara itu dilansir bolasport.com dari Talksport, setan merah dikabarkan siap memberikan dana besar kepada Amorim. Manchester United siap menyuntikkan 180 juta euro atau setara dengan 3,1 triliun. Uang sebesar itu rencananya akan digunakan oleh Amorim untuk mendatangkan 2 pemain incarannya. 2 pemain incaran yang dimaksud adalah Jarrad Braithwaite dan Victor Gyökeres. Braithwaite dan Gyökeres disebut-sebut mampu menambah kekuatan skuad yang dimiliki oleh Amorim saat ini. Akan tetapi upaya untuk mendapatkan 2 pemain tersebut tentu tidak akan mudah. Pasalnya, Braithwaite dan Gyökeres disebut-sebut tidak akan dilepas begitu saja oleh klub mereka masing-masing. Braithwaite menjadi andalan di Everton, sedangkan Gyökeres adalah mesin gol di klub lama Amorim, Sporting CP. Bahkan, dari kabar beredar, justru Manchester United berada di posisi terdepan untuk mendatangkan Sverre Nypan, gelandang muda berbakat asal Rosenborg. Pemain berusia 17 tahun ini disebut sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di dunia sepak bola. Meski banyak klub besar Eropa yang memantau Nypan, United diyakini unggul dalam perburuan. Pelatih anyar mereka Ruben Amorim sangat mengagumi Nypan dan berencana menjadikannya bagian penting dari formasi 3-4-3 yang sedang dirancang. Nypan sendiri disebut ingin mendapatkan jaminan menit bermain sebelum menyepakati kepindahan ke Old Trafford. Dengan 12 gol dan 11 assist dari 58 penampilan untuk tim utama Rosenborg, pemain ini memiliki profil yang luar biasa untuk usianya. Nah, gimana nih menurut kalian? Komen di bawah ya.